Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam hormatku pada teman-teman semua. Jumpa kembali dengan saya Sendung Tok, channel tentang pengetahuan yang ada di alam, khususnya bambu unik. Tidak lupa saya mendoakan kepada seluruh teman-teman, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rezeki lancar, dijauhkan dari mara bahaya, serta dimudahkan dalam segala hal. Kali ini saya bolang di Kabupaten Cilacap. Ini di Mujur, Kecamatan Kroya. Nah, sesuai dengan apa yang kemarin saya bilang, di belakang saya ini ada rumpun bambu yang muda. Nah, kemarin saya bilang apabila melihat rumpun bambu yang muda, khususnya yang dari bawah, itu biasanya ada keunikannya. Nah, kita cek langsung teman-teman, apakah benar seperti yang saya ucapkan kemarin. Nah, ini kemarin saya bilang apabila melihat rumpun bambu yang muda kayak gini, ini harus diteliti karena biasanya ini ada keunikannya. Nah, dalam meneliti ini benar-benar harus jeli. Karena apa? Terkadang yang unik masih tertutup selumpring. Kita langsung saja teman-teman, kita teliti satu-satu apakah benar kalau sesuai ciri-ciri kayak gini ini ada unikannya. Yang pasti nih teman-teman, ini bambu yang gagal tumbuh, kemudian tumbuh carang-carangnya atau ranting-rantingnya banyak. Nah, ini harus diteliti. Biasanya ini masih tertutup selumpring. Nah, ini teman-teman, kita ada ini masih tertutup selumpring. Nah, ini masih tertutup selumpring. Apakah ini hanya alur saja teman-teman. Ini alur jalu. Kita ambil. Nah, ini alur jalu. Ini jalu yang belum keluar rantingnya. Nah, ini tadi masih tertutup selumpring. Jadi harus benar-benar teliti. Nah, kita cari lagi. Mudah-mudahan ada. Yang jelas pertama ini ada. Nah, ini bakal keluar rantingnya. Nah, ini jalu. Nah, keunikannya bambu jalu itu di mana? Nah, kalau bambu jalu itu keunikannya rantingnya itu tumbuh di tengah-tengah ruas. Yang pasti dia atas, alis bawah. Karena normalnya kayak gini nih teman-teman. Normalnya kayak gini. Tumbuhnya di alis. Nah, sedangkan jalu ini tumbuhnya di antara ruas atau di tengah-tengah. Nah, kita lihatlah, nyari lagi. Nah, alhamdulillah ini teman-teman, kita menemukan yang lebih mantap ini. Nah, ini teman-teman. Nah, ini sudah masuk petuk jalu. Nah, ranting bawah ketemu dengan ranting atas. Nah, ini sangat luar biasa. Nah, apalagi ini di daerah atau Kabupaten Cilacap. Karena di Kabupaten Cilacap ini tingkat kesulitan untuk jenis jalu itu sangat sulit. Jadi tiap daerah itu berbeda-beda tingkat kesulitannya. Mungkin di Kabupaten Cilacap ini sulit banget bambu jalu.
Nah, tidak menutup kemungkinan di daerah lain atau kabupaten lain itu terkadang mayoritas masih agak mudah untuk ditemukan. Walaupun agak mudah ditemukan, tetap memerlukan suatu perjuangan, memerlukan suatu proses. Kadang yang jelas itu jaraknya, dananya, serta cara mencarinya. Nah ini, jadi dalam kita mencari itu tidak serta merta harus terjun tanpa mengenali ciri-ciri fisiknya. Kalau kita tidak mengenali ciri-ciri fisiknya, itu akan kesulitan menemukan suatu keunikan bambu. Nah, misalnya seperti ini, bambu jalu. Nah, cirinya kalau untuk di daerah sini, Kabupaten Cilacap, biasanya di bambu-bambu muda yang tumbuh dari bawah. Nah, ini mungkin beda lagi di tempat lain, terkadang harus sampai naik ke atas. Karena apa? Di ranting yang atas. Jadi tiap daerah itu berbeda-beda. Nah, kalau di sini ini jelas di bambu-bambu muda di yang bawah. Kalau di tempat lain kadang di atas, di ranting atas. Jadi harus naik. Nah, itu. Jadi dalam bolang kita harus benar-benar mengetahui secara fisiknya. Jadi kalau kita mengetahui secara fisiknya dari kejauhan, itu sudah bisa kita prediksi. Oh, kemungkinan di sana ada keunikan pakem A. Oh, kalau bentuknya kayak gini pakem B. Nah, itu harus benar-benar dipahami. Nah, jadi kita harus paham serta memahami. Jangan hanya paham tadi tapi tidak memahami. Nah, ini. Nah, seperti ini nih teman-teman. Sayang ini masih agak muda ini, masih muda. Jadi ini tak biarkan dulu. Kalau rezeki insya Allah tidak akan kemana. Paling dibabat sama yang punya kebun ini teman-teman. Nah, ini. Nah, nih atasnya ini sebenarnya lah ini. Cuman ini enggak tumbuh kalau di atasnya ini. Nah, ini mau tumbuh ini, mau menjadi jalu puncak. Nah, ini yang ini nih. Ini sudah keluar rantingnya kecil. Nah, berarti ini dua pakem, jalu puncak sama petuk jalu. Nah, ini. Oke. Insya Allah teman-teman paham. Jadi apabila teman-teman pembolang lain ingin mencari jalu, itu dengan ciri-ciri yang tadi saya sebutkan. Insya Allah kalau rezeki insya Allah ada. Nah, ini. Jadi kita harus benar-benar paham, memahami karakter masing-masing bambu. Karena apa? Berbeda. Misalnya pakem jalu bambunya seperti ini, pakem junder bambu seperti ini waktu di alam. Nah, seperti ini jalu petuk. Nah, insya Allah ini asli alam tanpa ada rekayasa manusia. Nah, itulah salah satu bukti kalau Allah itu maha segalanya, maha menciptakan sesuatu apapun insya Allah bisa terjadi. Seperti halnya bambu jalu, bambu yang rantingnya tumbuh di tengah-tengah ruas. Secara logika itu kelihatan tidak mungkin karena normalnya di alis. Nah, sedangkan jalu ini di tengah-tengah ruas. Nah, inilah keunikan bambu. Dalam mencari pun jelas perlu proses yang panjang. Oke, saya akan melanjutkan perburuan kali ini, mudah-mudahan mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. Karena ini masih muda,
akan saya biarkan. Mungkin 2 atau 3 bulan lagi saya akan ke sini. Karena kalau kita ambil sayang, bambu akan keriput. Jadi tidak bagus. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat buat tambahan pengetahuan kita tentang bagaimana mengetahui ciri-ciri bambu jaluk. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam sukses selalu buat kita semua.